Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa. Saya hari ini bersama tenaga ahli pelayanan sosial dasar Bang Kurdinar untuk Kota Sabang. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang, ya saya mau tanya nih sedikit. Boleh ya? Boleh, silakan. Jadi di masa COVID ini gimana sih cara kita supaya bugar terus? Kan ini di masa ini nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja, bisa beraktivitas tetapi kita harus jaga jarak dan sebagainya. Bagaimana tuh supaya kita segar, bugar terus itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Munawir atas pertanyaannya. Jadi seperti kita ketahui kondisi kita saat ini, kita sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang memang sangat membatasi kegiatan aktivitas kita selama ini. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik, sudah saatnya kita mendengar apa yang disarankan, yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya pribadi selama ini lakukan, dan juga saya mengajak juga dan mengimbau kepada masyarakat lain bahwa apa yang kita lakukan dalam upaya pencegahan COVID-19 ini, yang pertama adalah kita menjaga jarak, ya, menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, saya harap juga ini kita nggak 1 meter nih. 1 meter. Oh, iya. Jadi kita harapkan minimal 1 meter kita Iya. jaga jarak, Oke, ya, oke. untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun ketika kita sudah melakukan aktivitas dari manapun, terutama mungkin dari luar, selalu kita melakukan cuci tangan secara rutin. Setidaknya kalaupun tidak ada sabun ya dengan hand sanitizer, ya. Yang berikutnya, jangan lupa kita menggunakan masker, ya, menggunakan masker karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan sederhana dalam upaya pencegahan COVID-19 dan upaya penyebaran dari berbagai pihak. Karena memang kita tidak tahu siapa-siapa orang-orang di sekitar kita yang sudah terpapar atau terkena virus COVID-19 ini. Masker sangat penting dalam menjaga penyebaran COVID-19 ini. Ini berbicara masker nih Bang Kur kan. Kita nih katanya dalam minggu ini minggu depan ya. Ya. Katanya kita akan Aceh lah katanya akan melakukan gebrakan masker secara masif nih. Gebrak masker. Iya. Ya. Ya, itu bagaimana tuh? Memang Ya. dilaksanakan di desa kah atau bagaimana tuh? Oke, baik. Kebetulan memang apa yang dilaksanakan, yang dianjurkan oleh pemerintah melalui gebrak masker ini memang sangat positif. Kami menilai sangat positif. Dan kita sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita memang harus mengikuti dan apa yang disarankan oleh pemerintah. Dengan upaya melakukan gebrak masker yang akan nantinya dilakukan tanggal 4 September di seluruh Aceh, ya, seluruh Aceh akan melaksanakan gebrak masker yang diharapkan sebagai seluruh warga itu menggunakan masker, ya. Ya, ya. Kemudian juga seluruh desa, seluruh instansi yang ada di Aceh, terutama Kota Sabang, akan bekerja sama, bergotong royong, melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas, baik di masjid-masjid, di desa-desa, untuk mencanangkan bahwa masker itu sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Oke, yang mungkin akan dilaksanakan hari Jumat ya, kalau nggak salah saya hari Ya, Jumat, tanggal 4 4 September. ya. Berarti untuk seluruh Aceh, termasuk kita di sini Kota Sabang ya. Ya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting lainnya adalah kita berolahraga, ya. Kita melakukan olahraga, meskipun olahraga itu ringan, banyak hal-hal olahraga yang bisa kita lakukan, baik itu di rumah maupun di luar rumah, ya. Ya, kita lakukan hal-hal yang sederhana dan murah lah, nggak perlu biaya-biaya. Dan salah satunya adalah lari, kemudian jalan kaki, dan olahraga lainnya yang memang bisa saja kita lakukan secara bersama ataupun individual. Nah, sementara yang saya lakukan saat ini adalah yang bisa saya lakukan olahraga dalam upaya pencegahan dan juga melakukan kebugaran tubuh adalah dengan cara bersepeda. Nah, ya kan. Saya ini mulai tertarik nih dengan sepeda nih, ya kan. Semalam saya coba cari-cari di YouTube, ya, berselancar di website. Saya cari-cari sepeda dan saya lihat sepeda Bang Kurdinar ini kan. Ini sepeda Sultan ini. Yang merek-mereknya Santa Cruz ini, ya. Apa benar nih? Dan harganya wow ini sepeda ini nih. Ya.
Enggak, kenapa bisa mahal seperti itu dan spesifikasinya apa nih, ya kan? Sebetulnya kalau bicara mahal tidak mahalnya itu relatif ya, relatif tergantung dengan apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan daripada sepeda ini. Jadi lebih kepada bukan hanya faktor harga, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa melakukan aktivitas berolahraga secara rutin dengan yang berada di sekitar rumah juga maupun ke lokasi-lokasi lain yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lalui ya. Tapi nggak harus sepeda yang mahal, nggak harus Tidak sepeda, tidak mesti. Jadi sepeda itu relatif ya, ada yang murah, sedang, dan tinggi, itu tergantung dengan kemampuan dan tujuannya adalah untuk olahraga dan kebugaran. Tapi saya suka sepeda ini Bang Kurinar sebenarnya ya. Tapi bisa di ini lah, ya kan saya mau membangun sepeda juga nih. Nggak spesifikasi Santa Cruz ini sebenarnya apa sih yang menjadi pilihan Pak Kur ini menjadi Santa Cruz ini? Sepeda sehari-hari Pak Kur ini apa sih? Ya, ini apa dia lebih ringan atau apa? Nah, sebetulnya ini kan persoalan, kita tidak bicara merek ya, tidak bicara branding, tapi lebih kepada bagaimana bentuk yang sesuai dengan postur tubuh kita, baik maupun apa bentuk frame-nya ataupun ukuran, itu juga sangat berpengaruh apakah sesuai atau tidak dengan tubuh kita. Jadi untuk kenyamanan kita bersepeda itu apa sih spesifikasinya lengkap di sepeda itu apa sih sebenarnya? Ya itu artinya sesuai dengan selera. Silakan teman-teman mau pilih yang bagaimana, tergantung kebutuhan dan juga kondisi lapangan yang ingin kita lakukan. Apakah di lapangan datar, lapangan tanah, atau mungkin perbukitan atau gunung ya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang saya gunakan ini jenisnya tipe hardtail, artinya untuk medan-medan yang standar atau ringan, jalan tanah atau mungkin berbatuan yang sedikit tidak terlalu terjal, itu bisa kita menggunakan sepeda seperti ini. Kokpitnya ya, kita ada stang yang ukuran yang ini sekitar raisnya sekitar 20 ya, sekitar rais 20, kemudian panjang handlebarnya sekitar 750 mm. Kemudian shifternya kita menggunakan shifter SLX yang 11 speed ya. Kemudian untuk remnya kita menggunakan rem hidrolik Shimano, tipenya ya saya lupa tipe apa nih. Kemudian shock atau pok depan kita menggunakan pok Venom Air ya, menggunakan udara, suspensi udara dengan travel 120 mm. Kemudian untuk ukuran ban kita menggunakan ban Lexus Arden ya, ukuran 27,5 dengan ukuran ban 2,20. Sedangkan untuk RD nya ya, kita sama juga 11 speed dengan sprocket 11 speed 11 sampai 50T. Ini dengan tipe sprocket ini kita bisa melakukan pendakian yang cukup terjal atau cukup tajam, dan dengan sprocket ini bisa lumayan, untuk mountain bike istilahnya. Lumayan sangat ringan digunakan. Dengan crank yang ukuran relatif kecil yaitu crank 36T ya. Jadi dengan rasio gear antara 36T dan sprocket 11 sampai 50T ini bisa digunakan untuk pendakian yang cukup mendaki lah gitu.